Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi' an Abi Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyi am sa'id fa wallahu alladhi la ilaha khairuhu inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, hadis keempat dari Abi Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang berkata benar dan dibenarkan. Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptanya dalam kandungan ibunya selama waktu 40 hari berupa air mani. Lalu 40 hari menjadi segumpal darah yang menempel. Kemudian 40 hari berupa segumpal daging. Kemudian diutus malaikat oleh Allah kepadanya untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan untuk membawa 4 kalimat. Menuliskan rizkinya, menetapkan kematiannya, menetapkan amal perbuatannya, dan menuliskan nasibnya, celaka atau bahagia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya seorang di antara kalian pasti beramalan ahli surga, hingga antara dirinya dan surga kecuali hanya satu hasta saja. Lalu ada ketetapan yang mendahuluinya. Lalu ia beramal amal buruk ahli neraka, akhirnya ia masuk neraka. Dan sesungguhnya seorang di antara kalian pasti beramalan ahli neraka, dan hingga antara dirinya dan neraka itu tinggal satu hasta saja. Lalu mendahulunya suatu ketetapan, kemudian ia beramalan perbuatan soleh ahli surga, kemudian ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis keempat. Dalam hidup ada seseorang yang rajin ibadah. Saking rajinnya beribadah, ia dinilai pasti masuk surga. Namun tidak disangka-sangka, pada suatu waktu ia melakukan perbuatan buruk atau dosa dan akhirnya ia menjadi ahli neraka. Dan ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Pada sisi lain, ada seseorang yang dalam hidupnya selalu berbuat maksiat, berbuat kejahatan, sehingga ia dicap sebagai ahli neraka. Namun pada suatu waktu ia bertaubat dan beramal soleh, kemudian ia masuk surga. Dan ini juga keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kita sebagai hamba Allah memang harus taat beribadah kepadanya. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua amal perbuatan menjamin masuk surga. Karena kalau kita menganggap amal perbuatan kita itu menjamin masuk surga, maka kita berbangga dengan amal perbuatan dan mendahului takdir Allah. Maka sebagai hamba Allah, kita harus istiqomah taat kepada Allah, memohon hidayah dan rahmat kepada Allah untuk bahagia dunia akhirat. Dan selanjutnya kita serahkan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut sebagai roja atau berharap dan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.